Halo, Assalamualaikum. Eagle ngerilis produk baru lagi, smartwatch lagi ya. Namanya adalah Eagle Valor. Nah, ini punya highlight utama di layarnya yang 1,3 inci berpanelkan AMOLED dan juga punya always on display ya. Saya udah pakai selama 2 hari ini smartwatch ini, dan ini punya kelebihan antara lain di harga yang Rp499.000 dia sudah menggunakan bodi dari bahan zinc alloy ya. Jadi semacam logam yang ringan dan juga bodinya tipis seperti ini. Jadi ini bakal cocok buat kamu yang pengen tampil neat atau necis dan tidak pengen terlalu tampil sporty gitu ya. Nah, ini warnanya hitam dengan bezel yang seperti ini. Oke, bezelnya masih kelihatan cukup tebal ya. Dan tepian dari layarnya ini melengkung 2.5D lah ya. Layarnya kelihatan tajam dan warnanya juga bagus. Dan memang kalau pakai always on display, baterainya lebih cepat habis ya dibandingkan tanpa always on display. Nah, menariknya, buat toggles menunya ini, always on display-nya ini, kamu tinggal masuk ke menu, kemudian masuk ke setting, dan cari paling bawah ada always on display, atau on screen display di sini namanya. Tap saja, kalau sudah seperti itu, dia sudah mati ya always on display-nya, dan ketika layarnya mati, tinggal hitam seperti ini saja. Ini strapnya ukurannya 20 mm dan saya sendiri sudah siapkan strap penggantinya. Karena memang strapnya tergolong ya standar aja ya, generik seperti ini dan finishingnya matte banget. Tidak glossy ya, tapi masih cukup lentur, masih cukup enak digunakan. Namun kalau harus pilih, saya lebih prefer untuk beli strap tambahan. Ini sekitar 50-60 ribu saja strap, banyak yang jual. Yang penting lebarnya 20 mm. Untungnya bodinya bentuknya seperti ini, jadi bakal masuk dengan kebanyakan strap yang ada di pasaran. Tapi kita lihat dulu nih, ada sebuah tombol fisik dengan aksen merah di sisi kanan. Tombol ini buat matikan layar atau nyalakan layar, atau kalau sudah di dalam menu, dia berfungsi sebagai back ya. Jadi selain kamu bisa swipe dari kiri ke kanan buat backnya, misalkan nih udah di status, keluar lagi dengan swipe, bisa juga dengan tombol fisik ini. Nah, menu lengkapnya sendiri, kita bisa lihat ada training mode-nya cukup banyak, ada outdoor running dan indoor running, tapi memang tidak ada GPS ya, yang mana buat level harganya wajar. Yang penting bagi saya adalah adanya mode ini nih, paling bawah, yang free atau other ya. Jadi saya bisa pakai buat kalau olahraga, misalkan pakai Nintendo Switch, kan nggak ada nih olahraganya atau latihannya kan beragam banget di satu game aja, Ring Fit. Dan ini sudah saya pakai. Penghitung langkahnya tergolong akurat ya. Kemarin saya coba jalan di mana biasanya memang sekitar 400 langkah dari satu tempat ke tempat lain, itu rute harian saya. Di sini kurang lebih akurat cara mengukur jaraknya dan kalorinya juga. Cuma memang yang sedikit disayangkan adalah tidak ada ini exercise result ya. Jadi kita nggak bisa lihat hasil olahraganya per sesi. Misalkan kemarin saya habis main Ring Fit gitu ya, dapat berapa kalori, berapa lama, itu nggak ada. Langsung masuk ke total di sini nih, namanya status kalau di sini. Jadi langsung masuk jumlah langkahnya, kalorinya, jarak yang sudah ditempuh, langsung masuk ke sini. Tidak ada rekap per sesi atau per exercise ya. Nah, selanjutnya ada heart rate, sleep monitoring, dan blood oxygen juga. Kemudian ada weather. Nah, ini kamu harus pairing ke aplikasinya. Nanti kita lihat ya, aplikasinya Glory Fit namanya. Lalu bisa jadi music remote control, ada message atau notif. Di sini ada mode buat ngukur stres juga ya. Ini butuh waktu 3 menit buat ngukurnya. Dan ada respiration rate, ini buat ngukur breath per minute kayaknya ya. Berapa kali kita napas dalam 1 menit. Dan ada breathing exercise juga. Ini biasanya buat ngatur biar stress level kita bisa lebih turun ya. Kalau misalkan lagi stres, kamu ikutin latihan nafasnya biar ada turun tuh stress levelnya. Nah, di menu function ini ada stopwatch, countdown timer, find phone, sama flashlight. Flashlight ini buat nyalain layarnya putih kayak gini, buat membantu pencahayaan di kala gelap banget. Misalkan kamu pengen nyari lubang kunci ya. Kemudian di menu setting kita bisa lihat ada dial, ini untuk memilih watches bawaannya yang lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ketujuh ini adalah hasil download dari aplikasi Glory Fit ya, yang mana watch face di sana tuh banyak banget deh, ratusan kayaknya ya, dan terus bertambah sepertinya.
banyak yang informasinya lengkap seperti ini, atau kalau kamu pengen yang grafikal, yang banyak gambarnya biar kelihatan warna AMOLED-nya, vibrant banget, vivid banget, bisa kamu liatin ke teman-teman kamu layarnya, banyak juga ya. Nah, kamu bisa tekan dan tahan juga dari watch face buat ganti dengan watch face lain. Seperti itu. Silahkan disimak juga ya, cara dia menghandle respon atau sentuhan dari jari kita di layarnya. Apakah segini cukup smooth? Buat saya sih udah smooth banget ya buat level harganya. Kemudian kita bisa lihat lagi menu di setting ini ada brightness-nya. 0, 1, 2, 3, 4. 5 level berarti ya. Kemudian back, lalu bright screen. Nah, ini buat penghitung screen timeout-nya. Jadi berapa detik tidak ada kegiatan apa-apa baru mati layarnya. Maksimal 15 detik ya. Kemudian ada about, sisanya off, reset, dan app download. Dan jangan lupa yang terakhir itu buat nyalain always on display. Always on display-nya hanya satu berarti ya. Cuma yang ini analog ya. Oke. Seperti ini penampakan smartwatch-nya. Eagle Valor yang punya panel AMOLED dan always on display seperti ini. Tapi jangan lupa ya, penggunaan always on display pastinya lebih menguras baterai. Kalau buat jam tangan sih saya pikir always on display itu adalah kebutuhan secondary ya. Toh setiap diangkat kan ada raise to wake kan. Sudah saya matikan layarnya, muncul always on display-nya dan angkat. Tuh, raise to wake-nya berjalan dengan baik kan, lumayan cepat juga. Jadi sebetulnya tanpa always on display pun udah oke. Kan tiap diangkat tangannya buat ngelihat jam, pasti dia menyala layarnya seperti ini. Oke, buat pairing-nya, nama aplikasinya GloryFit ya. Oke, saya udah download kemarin dan GloryFit ini sudah banyak digunakan di berbagai smartwatch sih, jadi udah familiar banget lah ya. Ini watch face-nya yang banyak banget. Dia refresh dulu, tuh banyak kan, grafikal kayak gitu. Saya akan munculkan di kiri deh, hasil screen recording buat ngeliatin semua atau sebanyak-banyaknya watch face yang bisa ditampilkan. Karena kayaknya kalau di-scroll ke bawah tuh dia masih loading terus, masih ada lagi ya. Kemudian menu-menu lainnya antara lain heart rate monitoring-nya bisa di-set biar terus-terusan. Setiap berapa interval dia ngukur. Call reminder, jadi kalau ada telepon bisa dapat notifnya ke smartwatch juga bisa. Tapi dia tidak bisa ngangkat telepon ya, karena tidak punya mikrofon dan juga loudspeaker, jadi tidak bisa jadi headset atau hands-free. SMS bisa, aplikasi juga bisa. Kan aplikasinya banyak banget tuh yang bisa dipilih, dan bisa juga dipilih per aplikasi. Di Android lengkap banget bisa ya. Ini juga bisa buat iOS, tenang saja, GloryFit ada di App Store, tapi saya belum coba sendiri ya di iPhone saya. Kemudian ada sendiri reminder, pengingat kalau kamu duduk kelamaan. Alarm ada juga, tapi nambahinnya memang harus dari aplikasi di smartphone. Kemudian ini raise to wake-nya ada, do not disturb bisa dimatiin atau dinyalain dari sini juga. Dan kita bisa lihat juga di universal setting, nih bisa buat tomsis ya, tombol narsis atau remote shutter kamera. Kemudian fine bracelet, getar-getar si jam tangannya. Dan unitnya bisa diganti metric atau British. Serta on-screen time-nya yang tadi bisa di-set di smartwatch, dari sini juga bisa. 15 detik maksimal tetap. Bahasa, kalau GloryFit sih ada Indonesia ya, jadi nggak masalah juga. Si jam tangannya bisa beda bahasanya dibandingkan apa yang ada di smartphone kamu. Misalkan smartphone kamu bahasa Inggris, yang di sini pengen bahasa Indonesia tuh bisa ya. Kalau nggak, pakai yang follow system aja biar sama. Oke, udah berarti ya. Ini aplikasi GloryFit kayaknya udah ini banget, udah familiar banget. Karena saya coba cari kemarin di Play Store juga, ini rate-nya tuh udah bagus nih, 4,6. Jarang-jarang aplikasi buat smartwatch yang generik seperti ini bisa dapat rating bintang setinggi ini. Downloadnya udah 1 juta, berarti udah banyak banget yang pakai ya aplikasinya, dan memang lumayan mudah digunakan, serta punya pilihan watch face yang banyak banget. So, inilah dia Eagle Valor smartwatch dengan layar AMOLED 1,3 inci pertama dari Eagle ya, yang pakai panel AMOLED. Harganya mencengangkan sih, Eagle bisa jual di harga Rp499.000. Ingat, ini garansi resmi Indonesia ya. Ya, mungkin yang jadi concern saya adalah paling strapnya yang menurut saya, mungkin selain penampakannya sederhana banget, feels-nya sedikit agak terlalu kering, terlalu matte. Ya, jadinya saya lebih memilih buat beli strap third party di pasaran. Yang ini sekitar 60.000 seingat saya.
Ini enak banget karena strapnya selain bakal logam, nah ujungnya nggak usah dimasukin kering, tinggal dimasukin ke lubangnya lagi. Jadi ujungnya nggak ngacir-ngacir gitu ya. Sip. Ini dia penampakan Eagle Valornya. Layarnya sih asli, warnanya memang hidup banget. Ketajamannya juga cukup ya. Di dimensi 1,3 inci, dia ketajamannya atau resolusinya 360 x 360. Jadi kerapatannya cukup banget, meskipun belum sampai 420 atau 440 ya. Pixel width sama height-nya. Tapi bagi saya segini udah enak banget lah buat munculin teks dan gambar ya. Tipis juga dan tidak terlalu mencolok saat digunakan, jadi ya bisa low profile lah pakainya, nggak yang rugged, yang tebal. Yang penting masih waterproof juga ya ini, dan Bluetooth-nya sudah 5.0. Waterproofnya sendiri dapat rating IP68 ya, atau IP68, dengan battery life diklaim 5-10 hari tergantung pemakaian, tapi kalau OLED on display-nya nyala, menurut Eagle, dia akan mampu bertahan antara 24 sampai 36 jam. Jadi 1 sampai 1,5 hari ya. Oke, kalau kamu tertarik dengan produk barunya Eagle ini, linknya akan ada di deskripsi video ini. Buat saya sih nggak ada halangan lagi ya. Kalau memang kamu nyari smartwatch yang punya layar AMOLED dengan harga terjangkau, body metal, punya always on display, dan layarnya warnanya kece seperti ini, tinggal paling tambahin aja sedikit budget kamu buat ini juga nih, buat beli strap yang penggantinya ya, biar lebih nyaman lagi digunakan. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.